Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurtila Rohmah dengan NIM A1C121023 dari kelas reguler A Pendidikan Kimia angkatan 2021. Di sini saya akan menyelesaikan UTS dengan mata kuliah Agama 2. Dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri, SPDI, MPD. Soal yang pertama, sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah. Untuk rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Untuk rukun ihsan, yaitu sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Untuk soal yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, halimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Untuk sifat mustahil, adam, hudud, fana, mumassalatu lil hawadis, ihtiyaju lil khairihi, ta'addud, ajzun, karohah, jahlun, mautun, samun, umyun, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu ashama, kaunuhu amma, kaunuhu abkama. Untuk sifat jaiz, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Untuk sifat wajib bagi Rasul itu as-siddiq, al-amanah, at-tabligh, al-fatonah. Sifat mustahil al-mukizzib, al-khiyanat, al-kitman, al-baladah. Untuk sifat jaiz bagi Rasul itu sama seperti manusia pada umumnya, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Untuk soal yang ketiga, itu bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Yang pertama itu, kita berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, takbir pertama, dan membaca niat. Niat salat jenazah untuk laki-laki, usalli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardol kifayati lillahi ta'ala. Untuk niat salat jenazah untuk perempuan, usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardol kifayati lillahi ta'ala. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua dan membaca salawat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian takbir ketiga dan melafalkan bacaan doa salat jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalalahu wa qsilhu bil ma'i wat salji wal baradi wa naqihi minal khattahya kama yunaqqas saubut sayyadu
minad danasi wal abdihu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa raujan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azzaban nar. Selanjutnya takbir yang keempat dan membaca doa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ihwanil ladrina wa baquna bil imani wal ala taj'al fi qulubina illa lillazina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Selanjutnya, kita mengucapkan salam seraya menolehkan kepala ke sisi kiri dan kanan ke sisi kanan dan kiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata atau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari hadis Imam Tabrani sebagai berikut. Orang-orang Yahudi tergolong golongan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku, kaum muslimin, akan bergolong-golong menjadi 73 golongan, yang selamat daripadanya satu golongan dan yang lain celaka. Ditanyakan, siapakah yang selamat itu? Rasul menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ditanyakan lagi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan beserta para sahabat. Kemudian, menurut Hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah At-Taqliqad, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah. Kemudian untuk soal yang kelima, yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan ilmu yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bercanda, iman tanpa ilmu gelap. Nah, Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja, kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran, banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir. Nah, hanya itulah yang dapat saya selesaikan dari tugas UTS Agama 2 ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.